Silakan. Terima kasih Pak. Saya duduk di sini betul Pak? Yes. Wah, kalau duduk katanya harus ditata. Duduk secara militer itu seperti apa yang benar Pak untuk perempuan? Prinsipnya duduk itu ya begini, tegak begini. Oke, saya mau coba. Ya. Tegak terus, dikunci ya, berarti apa ini? Pinggang ya. Pinggang dikunci seperti ini. Dan kembali lagi bersama-sama Dewit, masih bersama dengan Pak Muldoko. Dan kalau tadi kita udah keliling di luar sudah, di dalam rumah sudah. Sekarang adalah dalam rumah yang berikutnya masih ada pesawat-pesawat di sini. Dan yang keren lagi, coba kameranya sekarang mengarah ke atasnya Pak Muldoko. Ada satu sosok yang sangat berwibawa. Pak, ini lukisan dibikin oleh siapa? Kenapa ditaruh di sini, Pak? Berarti punya makna cerita dan lain. Ini saya juga kaget ya, ada mayor di TNI Angkatan Darat ya, mayor Angkatan Darat. Tapi dia di Cilangkap tugasnya. Pada saat saya serah terima, selesai itu dia kirim, diberikan hadiah untuk saya. Oh, ini luar biasa ya, lukisannya. Maka saya memberikan penghormatan kepada anak buah saya taruh di sini gitu ya. Wih, ini hasil karya tangan sendiri, punya waktu untuk melukis. Wow, namanya siapa? Mayor Sueb ya. Mayor Sueb ada di Cilangkap. Pak, berarti kalau Bapak melihat ya dari sisi-sisi kehidupan yang selama ini Bapak jalankan sampai akhirnya Bapak ada di titik, menurut saya titik kesuksesan. Siapakah sih Pak tokoh atau bahkan orang atau bahkan keluarga yang justru membuat Bapak menjadi sosok Muldoko yang seperti sekarang? Ya, yang pertama pasti orang tua ya. Orang tua saya dulu selalu memberi motivasi ya. Kamu nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut menjadi prajurit. Karena keturunan kamu dulu juga orang-orang hebat gitu ya. Istilahnya begitu ya. Saya nggak ngerti kebetulannya di mana, tapi katanya dulu ada dari salah satu keturunan kita itu menjadi ya, zaman-zaman itu ya gitu ya. Itu motivasi yang selalu saya pegang kepada diri saya. Terus yang kedua dari sisi mertua saya juga begitu. Kamu tidak perlu berpikir aneh-aneh, berpikirlah pada tugasmu. Yang lain-lain nanti urusan saya. Itu juga salah satu memberi motivasi. Jadi saya tidak pernah memikirkan garis belakang dalam kehidupan saya, karena memang ya semuanya sudah disiapkan ya. Istri saya juga begitu. Apa karena Bapak pernah mengalami masa kecil yang bisa dibilang masa kecil yang susah? Iya. Semua butuh pengorbanan, Betul. semua butuh usaha. Saya pikir hidup saya adalah hidup yang sangat sulit ya waktu itu ya. Saya katanya orang tua saya 12 berkeluarga, yang 4 meninggal waktu kecil. Akhirnya tinggal 8. Dari 8 itu saya yang terakhir. Jadi katanya dulu pernah orang tua saya punya, ada lah gitu ya. Tapi dengan membesarkan anak yang 8 ini kan nggak mudah. Betul. Akhirnya pada saat saya besar ya saya tinggal menderitanya begitu ya. Seperti apa sih Pak penderitaan? Yeah. Bapak masih bisa ngomongin penderitaan tapi tetap tersenyum. Iya. Sekolah saya dulu ya, sekolah saya itu 7 kilo ya, SMP saya itu. Orang tua saya nyiapin sepeda saja nggak bisa. Sehingga saya pagi-pagi jam 4:30 itu harus lari ke stasiun, jaraknya itu kurang lebih 2 kilo ya. Itu lari itu, pagi-pagi itu, jam 4:30. Paling udah bunyi begitu kan, kereta api sudah persiapan, lari kencang. Jadi hidupnya susah. Pada saat pulang gitu ya, itu kalau pulang nggak dapat tumpangan ya, saya mesti nunggu truk gitu di pabrik kopra ya. Nah itu kan lapar ya, kadang-kadang saya nyuri kopra itu untuk dimakan, begitu sulit ya. Mungkin dari kondisi yang sulit itulah semangat saya untuk hidup jadi kuat ya. Gitu. Sebentar Pak, saya ada sedikit oleh-oleh. Mungkin Bapak bisa buka ini dan ceritakan ke kita apakah ini gitu Pak. Betul ya? Bisa dibuka di sini. Ini sama dengan yang Bapak ceritakan tadi bukan Pak? Iya. Ini kopra? Iya, ini yang saya makan waktu saya SMP ya. Gitu.
Jadi tidak mengada-ada, memang kondisi saya waktu itu begitu sulit ya. Nah, biasanya orang tua saya itu kalau udah jam 3, jam 4, jam 5 belum pulang itu nunggu dengan sabar di pinggir sungai. Nah, di situ saya datang gitu. Boleh saya icipin dulu, Pak? Jangan, nggak enak. Memang masih ada rasa kelapa, tapi sangat pahit. Sangat pahit. Memang begitu rasanya. Iya. Berarti kalau saya bertanya sosok ibu dan sosok ayah, seperti apakah mereka? Orang tua saya itu sebenarnya dulunya Jogoboyo ya. Jogoboyo itu apa ya, pejabat daerah ya. Tapi ya maklum lah, karena kadang-kadang banyak anak itu terus tidak bisa mengelola sawahnya dengan baik, disewa-sewakan begitu, sehingga ya jadi petani yang tidak baik gitu ya. Nah, waktu itu ada sesuatu yang positif yang diajarkan kepada saya. Saya untuk biar mandiri ya, di pagi-pagi jam 5 itu kalau hari libur diajak ke sawah, gitu. Udah ke sawah gitu. Kita nanam ya, ngocorin tembakau dan seterusnya gitu. Terus kalau panen padi gitu, udah kamu ambil sendiri. Jadi kita manen padi sendiri, sendiri, jual sendiri gitu, beli pakan sendiri. Itu pendidikan yang saya ingat dari orang tua saya. Yang mengajarkan kita untuk mandiri ya. Gitu. Terus ya ada lain yang positif, saya tidak boleh nyangkul. Karena? Saya nggak ngerti ya. Saya tidak boleh nyangkul, saya tidak boleh ngarit. Ngarit itu motong rumput. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti dari orang tua saya kenapa begitu. Mungkin tidak ingin saya menderita atau gimana. Jadi ada justru nilai-nilai yang Bapak anggap bahwa Bapak ini cukup anak yang bisa dibilang paling disayang, bukan berarti dimanja, tapi dieman-eman. Kalau orang Jawa bilang mungkin seperti itu. Berarti kalau sekarang saya tanya, ada nggak Pak hal-hal yang menurut Bapak belum pernah lakukan untuk kedua orang tua Bapak? Ada hal-hal yang Bapak ngerasa bahwa, aduh, kenapa saya dulu nggak begini, kenapa dulu saya nggak begitu? Ada nggak Pak hal seperti itu? Ya, suatu saat sering ya ibu saya itu begitu sepulang itu, aku udah pengen mati Le gitu. Le itu ya bahasa Jawa ya. Anak laki-laki. Aku udah pengen mati. Jangan dulu. Nunggu apa lagi? Nunggu saya jadi panglima. Gitu. Setiap pulang sudah begitu orang tua saya. Ibu ya. Karena ibu saya kan udah 103 ya usia. Begitu saya jadi panglima di WC itu, Sabtu bulan saya jadi panglima di WC, meninggal ibu saya. Jadi memang betul nunggu saya jadi panglima. Tapi ada sesuatu yang saya rasakan, aduh kenapa saya belum bisa banyak berbuat itu ya, orang tua saya. Apa aja Pak biasanya yang Bapak kenang dari sosok ibu? Kasih sayangnya luar biasa ya. Saya tidak bisa melakukan kepada anak saya. Apa karena Bapak seorang tentara, waktu Bapak sangat terbatas di antaranya itu. Karena saya membatasi istri saya bilangin, anak-anak saya jangan terlalu dekat dengan saya. Karena nanti kalau terlalu dekat, saya penugasan keluar, tinggal 1 tahun, dia sakit, bingung malah. Jadi memang saya jaga. Jarak itu justru dijaga, demi kenyamanan bersama. Bagaimana pada saat Bapak ketemu dengan ibu, istri? Maksudnya? Nyonya, awalnya. Oh. Jadi kapan Bapak ketemunya? Kemudian kenapa akhirnya Bapak memilih ibu untuk menjadi seorang istri yang apakah Bapak melihat ada sisi-sisi yang sama seperti orang tua? Iya, terus terang ya, memang keterlibatan orang tua untuk memilih istri ada ya. Satu persoalan bagi program muda adalah pada saat dia belum memiliki pacar yang disiapkan untuk istri, itu kesulitan dia gitu mendapatkan istri. Alhamdulillah ada hubungan antar keluarga sehingga bisa mempertemukan, dijodohkan lah artinya ya. Gitu. Apa yang Bapak lihat dari ibu? Pinter masak, saya yakin tuh ibu pinter masak banget tuh kayaknya.
Satu kelebihan istri saya tidak nggak aneh-aneh gitu ya. Ya contohnya saya suatu saat menjabat, ini harus saya lakukan untuk membantu prajurit saya untuk membangun ini, dan saya minta ke istri uang itu, istri saya kasih, nggak ngomel juga enggak gitu ya, halnya itu. Jadi nggak banyak tuntutan istri saya itu, hidupnya sangat sederhana, padahal dia anaknya orang berada ya. Terus yang kedua, ini kelebihannya pandai memasak ya. Makanan apa Pak yang jadi favorit Bapak? Itu, kapan-kapan ya teman-teman kesini dimasakin istri saya itu rawon. Wah, top. Waduh, rawon Jawa Banget. Timur. Ini kayaknya masaknya sehari semalam tuh biasa kalau rawon. Iya. Ibu juga seperti itu. Jagoan. Ya. Jadi pengen nyoba. Sehingga saya lebih banyak memilih makan di rumah daripada makan di luar ya. Jadi nanti coba kita ulik lagi sisi lain dari seorang Muldoko, seorang yang selama ini kita selalu melihat sisi tegasnya, sisi wibawanya. Apakah ada sisi lainnya yang masih bisa kita lihat dari seorang Muldoko? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewit. Muldoko. Hanya mereka-mereka yang punya impian yang bisa menuju sukses.